Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Catatannya sampai di mana jemaah sekalian? Ada catatannya? Bab yang kedua sudah masuk tentang keutamaan tauhid dan hal yang dapat menghapuskan dosa. Kenapa? Bab yang sudah masuk belum? Baik. Ada catatannya? Belum ada? Bab pertama. Baik. Iya. Sudah kita belajar tentang hadis Mu'adz bin Jabal. Sudah baik. Iya. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang kedua. Bab qala Syekh rahimahullahu taala babu fadli tauhidi wa ma yukathiru minadz dzunubi. Bab yang kedua tentang bab keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid dan tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Jadi bab kedua ini bicara tentang keutamaan tauhid dan tauhid tersebut dapat menghapuskan segala dosa. Sebagaimana di awal sudah kita pelajari tentang wajibnya tauhid dan makna tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, di bab selanjutnya adalah tentang keutamaan tauhid dan hasil yang diraih oleh seseorang tatkala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh rahimahullah taala membawakan beberapa dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jemaah bisa melihat di dalam surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am yang ada mushafnya bisa dibuka, ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan perbuatan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang orang-orang yang beriman
Jadi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, saddaqu biqulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa amilu bi jawarihim wa rasul dzalika tauhid. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka membenarkan dengan hati mereka. Ini berkaitan dengan iman, yaitu membenarkan dengan hati. Yang kedua adalah wa nataqu bi alsinatihim. Yang kedua, orang yang beriman adalah yang mereka mengucapkan dengan lisannya. Maka tidak cukup hanya sekedar meyakini dengan hati. Yang kedua tadi apa? Mengucapkan dengan lisan. Masih tidak cukup. Yang ketiga adalah wa amilu bi jawarihim. Yang ketiga, mereka mengamalkan dengan anggota badan. Ini cakupan keimanan. Mencakup 3 perkara. Pertama, meyakini dengan hati, membenarkan dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan. Orang-orang yang beriman, Allah mengatakan alladzina lam yalbisu imanahum, yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka. Artinya apa? Mereka menjaga tauhid mereka bizulmin, dengan kezaliman. Kezaliman dalam ayat ini dikatakan bisyirkin, itu dengan perbuatan syirik. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tidak akan pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman atau dengan kesyirikan. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa perbuatan syirik dikatakan perbuatan apa? Zalim. Bahkan dikatakan dia kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Sebagaimana Allah berfirman tentang ucapan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Jawabannya adalah karena makna kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna kezaliman. Kaitannya sama syirik apa? Jelas. Seharusnya ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dia meletakkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kezaliman. Memalingkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut tidak boleh dia palingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk perbuatan apa? Kezaliman yang besar. Jadi kezaliman ada 3, Pak. Pertama, zalim yang paling besar itu berbuat syirik. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Luqman tadi, dalam surah Luqman ayat 13, Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Yang kedua, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dengan mencela mereka, dengan menjatuhkan harga dirinya, ya, ini merupakan bagian dari kezaliman kepada orang lain. Menganiaya tanpa hak misalkan. Dan yang ketiga, kezaliman terhadap diri sendiri. Dengan seseorang dia berbuat dosa. Dosa ini merupakan bagian dari kezaliman terhadap diri sendiri. Kita kembali kepada ayat ini jamaah sekalian. Jadi orang-orang yang beriman, mereka tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka
tauhid mereka dengan perbuatan kesyirikan. Maka yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ulaika lahumul amnu. Pertama, mereka mendapatkan keamanan. Ya, aitu ma'ninatun nafsi wa zawul khaufi. Rasa aman di sini artinya ketenangan jiwa. Jiwa seseorang akan merasa tenang dan hilangnya rasa takut. Ini diantara makna keimanan, makna keamanan. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jiwanya akan tenang. Kenapa? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah. Yang kedua, zawalul khaufi, dan akan hilang rasa takutnya. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ganjaran mereka adalah wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ai mufiquna lisayri ala siratal mustaqim thabituna alaihi. Yang dimaksud dengan mendapatkan petunjuk adalah mereka senantiasa dibimbing oleh Allah di atas jalan yang lurus. Ya, mendapatkan petunjuk artinya mereka senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus, sabituna alaihi, dan mereka istiqamah, kokoh, kuat di atas jalan yang lurus tersebut. Dalam ayat ini, ya, bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka atau tauhid mereka dengan kezaliman atau kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini, jemaah sekalian. Yang pertama, fadlu tauhidi wa thamratuhu fi dunya wal akhirah. Yang pertama, dalam ayat ini terdapat dalil atau keterangan tentang keutamaan tauhid. Dalam ayat ini terdapat keterangan ataupun pelajaran tentang keutamaan tauhid dan buah dari tauhid itu sendiri. Buah dari tauhid itu sendiri. Apa buahnya tadi, Pak? Ada dua. Apa buahnya tadi? Pertama, mendapatkan keamanan. Dan yang kedua, mereka akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah anna syirka zulmun mubtirun lil imani billahi in kana akbar atau munqisan lahu in kana asghar. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwasanya kesyirikan merupakan bentuk kezaliman. Kesyirikan merupakan bentuk apa tadi? Kezaliman yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Yang dapat membatalkan keimanan seseorang. Kalau syiriknya syirik yang besar. Jadi kalau perbuatan syirik yang besar ini dapat membatalkan keimanan seseorang. Adapun syirik yang kecil
dia tidak membatalkan, tapi munqisun, mengurangi keimanan seseorang. Ini perbedaan antara syirik yang besar dan apa? Kecil. Kalau syirik yang besar tadi dapat membatalkan, dapat menghapuskan keimanan. Adapun syirik yang kecil, dia tidak membatalkan keimanan, namun hanya mengurangi apa? Keimanan. Apa Syekh Ahmad tentang syirik besar contohnya? Menyembah kepada kuburan, ya, atau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari bentuk kesyirikan yang besar. Adapun syirik yang kecil seperti riya misalnya, sum'ah, ini dapat mengurangi apa? Tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk yang ketiga jemaah sekalian. Anna syirka la yughfar. Bahwasanya perbuatan syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ketika pelakunya tidak bertaubat kepada Allah sebelum akhir hayatnya dia. Namun kalau seandainya pelakunya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka kita berharap mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan antara kesyirikan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau kesyirikan terancam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa besar selain perbuatan syirik, sekalipun seseorang dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan selain perbuatan syirik, maka kata para ulama ahli sunnah mengatakan orang yang dia seorang muslim yang kemudian meninggal dunia belum sempat bertobat atas dosa-dosa dia, maka ada dua kemungkinan, Pak. Ini bisa dicatat ya, ada dua kemungkinan. Siapa tadi? Pelaku dosa besar yang dia seorang muslim, yang dia melakukan dosa yang besar selain perbuatan kesyirikan. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jika Allah kehendaki, maka Allah akan hapuskan segala dosanya, langsung dimasukkan ke dalam surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah. Lantas dia enggak mampir dulu kemana? Neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini kemungkinan yang keberapa? Pertama. Yang kedua adalah jika Allah kehendaki, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, sampai selesai masa tinggalnya di mana? Neraka. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ini kemungkinan yang keberapa? Yang kedua. Artinya dia harus mampir dulu di neraka, baru nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara pelaku dosa besar yang dia belum sempat bertaubat. Selain perbuatan kesyirikan.
Dan yang terakhir, yang keempat di antara pelajarannya adalah anna syirka yusabbibu al-khawfa fi dunya wal anna syirka yusabbibu al-khawfa fi dunya wal akhirah. Bahwasanya perbuatan syirik dapat menyebabkan adanya rasa takut dalam diri seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Di perbuatan syirik dapat menjadikan adanya rasa takut bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Di sini artinya takut yang tercela, takut yang tercela. Kenapa? Karena lawan dari kata tauhid syirik. Orang yang bertauhid mendapatkan rasa apa tadi? Aman. Dan sebaliknya orang yang berbuat kesyirikan akan diberikan oleh Allah dengan rasa takut yang tercela. Ini 4 pelajaran dari ayat surah Al-An'am ayat 82. Sekarang kita masuk ke dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat yang bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Barang siapa seseorang yang dia syahidah, apa syahidah? Bersaksi. Barang siapa seseorang yang dia bersaksi. Bersaksi di sini kata Syekh Shalih Fauzan, "Takallama bi hadhihi al-kalimah 'arifan li ma'naha, 'amilan bi muqtadaha zahiran wa batinan." Bersaksi bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi bersaksi di sini kata beliau, pertama seseorang mengucapkan, yang kedua dia tahu makna yang dia ucapkan. Dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ucapkan dan dia pun harus tahu makna kalimat la ilaha illallah. Amila bi muqtadaha, dan dia juga mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kan banyak ya sebagian orang dia bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun prakteknya jauh terhadap apa yang mereka ucapkan. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kalau ada masalah perginya kemana, Pak? Orang pintar katanya, Pak. Dukun artinya itu ya. Ya. Ada sedikit masalah, larinya minta kepada orang yang sudah meninggal misalnya. Mana ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan setiap saat? Mereka tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya dan tidak mengamalkan konsekuensi. Jadi barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita garis bawahi bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud. Ma'bud itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi yang masyhur, Pak,
Mungkin setiap kita pernah belajar ya dahulu. Didefinisikan apa, Pak? Tidak ada apa? Tuhan selain Allah. Ini definisi yang kurang kata para ulama, Pak. Definisi yang kurang. Kenapa? Tidak ada penekanan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita mengatakan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, berarti membuka peluang adanya Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Namun kalau kita katakan tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Sesembahan yang disembah oleh orang lain selain Allah, dia Tuhan yang batil. Karena Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wahdahu, semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi yang kedua bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Saksi yang keberapa, Pak? Yang kedua. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Dan yang ketiga, bersaksi bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusannya juga. Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihi salam melalui seorang wanita yang bernama siapa? Maryam. Dan Allah berikan ruh kepada Maryam. Dan Nabi Isa alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui seorang wanita yang bernama Maryam, dan Allah berikan ruh. Kemudian wal jannatu haqqun wan nar wal jannatu haqqun wan nar haqqun. Bersaksi yang keberapa? Yang keempat. Bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Dan yang kelima, wan nar haqqun, dan neraka juga benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan seseorang ke dalam surga apapun amal yang dia lakukan, dengan dia bersaksi berapa tadi? 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Yang keempat, bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Dan yang kelima, bersaksi bahwasanya neraka juga benar adanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga apapun amal yang dia lakukan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang keutamaan tauhid di sini, Pak. Jadi orang-orang yang dia bersyahadat, yang bersaksi, mengenal maknanya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan dimasukkan ke dalam surga apapun amal
yang dia lakukan. Artinya meskipun dia berbuat dosa selain perbuatan apa tadi? Syirik. Baik, kita masuk ke dalam pelajaran dari hadis yang mulia ini, Pak. Ma yustafadu min al-hadis. Al-awwal fadlu at-tauhid wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yukatsiru bihi az-dzunub. Yang pertama di antara pelajarannya adalah ayat ini mengandung tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa disebabkan tauhid tersebut. Hadis ini mengandung pelajaran tentang keutamaan tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa seorang hamba disebabkan dia memiliki apa? Tauhid yang benar tadi. Yang kedua, pelajarannya adalah si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan yang Allah miliki. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki. Mana buktinya, Pak, tentang luasnya karunia Allah? Tadi orang yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nabi Isa juga hamba dan utusannya. Dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar, neraka juga apa? Benar. Meskipun dia punya banyak dosa, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan tentang luasnya karunia Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pelajarannya adalah wujubu tajannubil ifrati wa tafriti fi haqqil anbiya was salihin. Yang ketiga adalah wajibnya menjauhi dua perkara. Wajibnya menjauhi dua perkara. Yang pertama ifrat, yang kedua tafrid. Yang pertama adalah gulu, berlebih-lebihan. Yang kedua adalah meremehkan. Wajibnya menjauhi dua perkara: sifat berlebihan, gulu, melampaui batas, dan sifat meremehkan fi haqqil anbiya wassalihin, terhadap para nabi dan orang-orang saleh. Ulangi lagi, wajibnya menjauhi dua perkara: sifat berlebih-lebihan atau gulu. Yang kedua, sifat apa tadi? Meremehkan, merendahkan terhadap para nabi dan orang-orang saleh. Artinya kita tetap meyakini bahwasanya mereka para nabi, orang yang saleh, orang yang punya keutamaan. Kita tidak ingkari, Pak. Tapi jangan sampai kita malah melakukan perbuatan gulu, melampaui batas, berlebihan di dalam memuliakan orang-orang yang saleh. Bahkan saya mengatakan fala najhadu fadlahum wala naghlu fihim wa nasrifu lahum syai'an min al-ibadah. Maka kita mengatakan kita tidak mengingkari keutamaan
yang mereka miliki, Bapak. Siapa mereka di sini? Para nabi dan orang soleh. Kita mengetahui, kita meyakini mereka punya keutamaan. Tapi jangan sampai tadi kita apa? Tahu offset nggak, Pak? Tahu offset kalau main bola? Pelanggaran itu. Jangan sampai orang offset, artinya berlebihan, melampaui batas. Sehingga terkadang sebagian orang ibadah yang dia lakukan dia tujukan kepada para nabi atau orang-orang yang saleh. Contohnya tahlil misalkan, berdoa. Saya mau tanya, berdoa ibadah bukan, Pak? Ibadah harus kepada siapa? Allah. Tapi kenapa ada sebagian orang yang menjadikan doanya dia persembahkan, yang dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan ini kan orang yang bukan orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa, orang yang bisa mengabulkan apa? Doa misalkan. Berarti dia telah melampaui batas terhadap penghormatan dia kepada orang-orang yang saleh. Ini contohnya mas sekalian. Karena apa tadi? Nabi Muhammad dan Nabi Isa atau nabi-nabi yang lainnya atau orang saleh, mereka adalah orang-orang yang utama, iya. Tapi kita nggak boleh melampaui batas, mas sekalian. Mereka hanya abdun, hamba, nggak berhak untuk dimintakan sesuatu, karena ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nggak meremehkan, karena para nabi mereka adalah utusan Allah, bukan manusia biasa, tapi manusia yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Maka di sini harus kita pertengahan. Kita nggak boleh melampaui batas, kita juga nggak boleh meremehkan. Kita masuk yang keempat, mas sekalian. Atau kadang sebagian orang sering dengar, Pak, ya, sumpah bagaimana, Pak? Demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Nggak boleh, ya mas sekalian. Sumpah hanya kepada Allah, ya. Namun mungkin sebagian orang sudah terbiasa demi Allah, demi apa? Nggak boleh. Rasulullah nggak boleh jadikan zat untuk disumpahi, Pak. Gimana? Hah? Karena Rasulullah SAW adalah makhluk, ya, bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, anna aqidat al-tauhid tukhalifu jami'al milali al-kufriyah min al-yahudi wal nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Yang keempat, bahwasanya akidah tauhid ini, akidah tauhid yang murni, menyelisihi paham-paham agama yang lain. Paham-paham agama yang lain, baik al-Yahud atau al-Nasara ataupun al-Wathaniyin, orang-orang yang menyembah kepada berhala. Kenapa? Karena mereka orang menjadikan adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pelajarannya adalah anna asatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Yang kelima adalah bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah, pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kekal di neraka. Sekali lagi, yang kelima adalah bahwasanya pelaku maksiat yang dia mentauhidkan Allah atau di kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah,
Dia maksiat, iya, tapi tidak berbuat apa? Kesyirikan. Maka dia tidak kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka. Kenapa? Karena dia meskipun berbuat dosa, namun tetap dia orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima, jamaah sekalian, saya akan jelaskan sedikit. Ini sikap apa pendapat ahli sunnah, berbeda dengan kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Saya tambahkan jamaah sekalian ya. Yang pertama ada kelompok yang mereka dinamakan Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Di antara salah satu pemahaman mereka adalah pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin, mereka di dunia langsung otomatis kafir. Langsung dikatakan apa? Kafir. Dan di akhirat nanti di neraka selama-lamanya. Ini pemahaman siapa, Bapak? Orang-orang Khawarij. Kalau ada orang berbuat dosa besar, kemudian mereka otomatis langsung mengatakan si fulan apa? Kafir. Kemudian di akhirat kelak mereka mengatakan nanti akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini pemahaman yang bahaya ya Mas sekalian. Berapa banyak kalau seandainya pemahaman mereka diterapkan, orang semuanya apa, Pak? Kafir semuanya. Maka konsekuensinya apa, Pak? Ketika orang dianggap kafir, darahnya boleh dia apa? Tumpahkan, hartanya boleh diambil, seperti itu. Ini pemahaman yang menyimpang. Yang mereka juga terkadang pemahaman mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yang mengajak untuk menurunkan pemimpin kaum muslimin atau angkat senjata terhadap mereka, atau melakukan aksi-aksi yang kata mereka apa? Jihad, namun adalah bagian dari terorisme itu. Yang kedua, yang melawannya juga adalah yang menyimpang kelompok Murji'ah. Kelompok apa? Murji'ah. Mereka memiliki pemahaman orang yang dia mukmin atau orang muslim, yang dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekalipun dia melakukan dosa besar, maka tidak berpengaruh terhadap keimanannya. Artinya imannya selalu apa? Kuat dan tinggi. Enggak ada namanya turun ke imanan. Artinya apa? Selama mereka mentauhidkan Allah, iman orang yang bertauhid akan senantiasa kuat meskipun dosa besar mereka lakukan. Lawan dari siapa ini, Pak? Khawarij tadi. Kalau Ahlussunnah bagaimana? Tadi Ahlussunnah mengatakan bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah, pelaku dosa besar, selama mereka mentauhidkan Allah, tetap mereka berkesempatan untuk masuk ke dalam surga. Dan ketika mereka melakukan perbuatan dosa, maka keimanan mereka turun, bukan bertambah, Pak. Karena iman yazidu wa yanqus, iman dapat bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Kalau Khawarij mengatakan udah, kalau dosa besar langsung masuk ke dalam neraka. Kalau Murji'ah tadi, mereka tetap kuat imannya, Pak. Padahal ketika maksiat dilakukan, iman seorang akan turun. Ini pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar. Kita masuk hadis selanjutnya. Walakuma fi hadits Idban, masih dari Imam Bukhari dan Muslim, dari hadits Idban radhiyallahu anhu, Idban ibn Malik radhiyallahu anhu al-Ansari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka. Allah mengharamkan neraka man qala, bagi seseorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, ketika mengucapkan hanya mengharapkan wajah Allah, ikhlas mengucapkan la ilaha illallah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kabar gembira pula tentang keutamaan tauhid. Jadi orang-orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari hatinya, dan dia meninggal di atas ucapan la ilaha illallah, maka jaminannya apa? Allah haramkan baginya apa? Neraka. Karena di akhirat tidak ada tempat kecuali berapa? Dua. Ketika Allah haramkan neraka, maka otomatis dia dimasukkan ke dalam surga. Di sini Syekh Shalih Fauzan memberikan ada beberapa catatan faedah juga dari hadis ini, Pak. Yang pertama adalah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, dan orang bisa selamat dari neraka disebabkan karena tauhid itu. Yang kedua adalah annahu la yakfi fil imani an nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi ka hal munafiqin. Yang kedua, tidak cukup di dalam keimanan hanya bermodalkan ucapan saja. Jadi nggak cukup di dalam keimanan seseorang hanya bermodalkan apa tadi? Ucapan atau lisan, tanpa ada keyakinan dalam hati. Seperti orang-orang munafik, orang munafik kan hanya sekedar apa, Pak? Lisan. Mereka mengaku beriman, ya, namun hatinya benci terhadap keimanan, penuh dengan kekufuran. Maka dalam keimanan tidak cukup seseorang hanya bermodalkan lisan, namun juga harus ada apa tadi? Keyakinan dalam hati. Kalau ada orang yang dia hanya bermodalkan lisan saja tapi tidak meyakini, maka mereka seperti orang-orang munafik. Yang ketiga, lawannya Pak, tidak cukup dalam keimanan hanya bermodalkan apa tadi? Lawannya berarti keyakinan tanpa ucapan. Ini nggak cukup dalam keimanan hanya yakin tapi tidak apa? Mengucapkan. Harus meyakini dan mengucapkan. Yang keempat di antara pelajarannya adalah tahrimun nari ala ahli tauhid al-kamil. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang tauhidnya sempurna.
Yang kelima, sebentar lagi ya, sedikit lagi. Yang kelima adalah annal amala la yanfa'u illa idza kana khalisan liwajhillahi wa sawaban ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya amalan tidak akan bermanfaat kecuali terdapat dua perkara. Yang pertama adalah khalisan liwajhillahi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa huwa yad'u ghairallah, sedangkan dia masih beribadah kepada selain Allah, lam tanfa'hu, maka ucapan la ilaha illallahnya tidak memberikan manfaat. Jadi orang-orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun di sisi lain tadi dia masih beribadah kepada selain Allah, maka ucapan tauhid yang dia ucapkan tidak memberikan manfaat kepada dia. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan amalan dia. Lisannya ia mengucapkan la ilaha illallah, tapi prakteknya dia masih menjadikan adanya Tuhan-Tuhan yang dia sembah selain Allah. Yang terakhir, yang ketujuh adalah isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Yang ketujuh adalah dalam hadis ini adanya penetapan tentang wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Penetapan tentang wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli sunnah menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Sebagai bukti tadi apa? Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengharapkan wajah Allah. Maka kita katakan Allah memiliki apa? Wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Enggak boleh seseorang dia menafikan, menghilangkan makna wajah dikarenakan takut menyamakan antara makhluk dengan Allah, atau dia mengatakan makna wajah bukan wajah yang kita pahami, tapi kepada makna yang lain, ini enggak boleh juga. Atau dia bertanya tentang bagaimana wajahnya Allah, ini enggak boleh. Atau dia menyamakan antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Maka kita katakan Allah memiliki wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus kita menghilangkan maknanya. Jadi ada kaidah bisa dicatat sebagai terakhir juga. Kaidah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Yang pertama kaidahnya adalah menetapkan tanpa menyamakan. Menetapkan tanpa apa? Menyamakan. Yang kedua adalah mensucikan tanpa menolak. Ini dua kaidah dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa kaidahnya? Menetapkan tanpa
menyamakan. Kita tetapkan Allah punya apa? Punya wajah. Tapi jangan kita apa? Samakan dengan makhluknya. Yang kedua kaidahnya kita harus mensucikan. Artinya apa? Sucikan Allah dari sifat makhluknya. Tapi jangan kita apa? Kita apa tadi? Menolak. Karena orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, mereka ingin mensucikan Allah dari sifat makhluknya, tapi berlebihan sampai menolak sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira apa? Pertama tadi apa? Menetapkan tanpa harus kita menyamakan. Yang kedua, mensucikan Allah tanpa harus kita menolaknya, jemaah sekalian. Allah Ta'ala bisawab yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.